Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah yang disusun oleh guru kita bersama Al-Habibil Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Faqala musannifu, maka musannif di sini sebutkan tentang bagi orang yang mau khatam Quran. Khatam Quran adalah waktu istimewa, waktu yang agung, waktu yang mulia, sehingga di situ ada tata cara yang terbaik yang perlu ditempuh. Bagaimana ulama membimbing kita biar khatam Qurannya lebih sempurna. Nah, di sini Imam Haddad menyebutkan beberapa bagian daripada tata cara yang biasa dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Wayan bagi sudah semestinya liman bagi orang yang aroda mau apa, an yahtimal Quran, mau untuk khatamkan Quran. Ya. Semoga kita jadi orang yang tekun ya, khatamin Quran terus ya. Baik yang kelompok ataupun yang pribadi ya. Tadi yang kelompok sini bakal dibahas ya. Yang kita biasa alhamdulillah sudah kita praktekkan ya. Seminggu sekali khatam ya. Itu ada yang kita ikutin, ada dasarnya, ada landasannya. Bukan main buat acara-acara sembarang acara, tapi memang sudah ada teladannya gitu ya. Nah, di sini pertama tentang khatam Quran. Gimana? Kata Imam Haddad, layaknya bagusnya saena bahasa Sunda mah. Bagi orang yang mau khatamin Quran, an yahtimahu, hendaknya dia menghatamkan Quran min awwalil laili, di awal malam. Au min awwalin nahar, atau di awal hari. Kalau awal malam apa? Ya habis maghrib. Kalau awal hari apa? Berarti habis subuh. Kenapa sih? Itu jadi pilihannya. Lebih utamanya situ. Mau awal hari ataupun awal malam, itu waktu istimewa untuk khatam Quran. Mau sendiri kah? Mau buat kelompok kah? Yang paling bagus di waktu pagi atau maghrib, habis subuh atau habis maghrib. Sok pilih mana aja bagus. Hatta yatasia, agar, hatta di sini inilah supaya yatasia, luas waktu sholatil malaika, daripada waktu sholat di sini artinya doa karena doa sholat itu arti logotannya ad-du'a wa tadarru ya, di sini maksudnya doa. Agar luas waktu malaikat untuk mendoakan alaihi pada orang yang khatam tadi. Jadi orang yang khatam tadi didoain sama malaikat. Masya Allah ya. Rugi ya orang yang nggak khataman, berarti nggak dapetin bagian kemuliaan ini, dia nggak dapetin nih. Biasain deh, paksain deh orang mah. Jangan malas-malasan. Yang udah ibadah mah harus dipaksain. Makarihat ilahin nafsu, mesti dibenci sama hawa nafsu kita. Kalau kita belum terlatih, harus mujahadah dulu, harus ditekunin lama nggak rasa susah, sumpah ya, memang begitu ya. Kita nafsu kita belum terdidik, belum terlatih, belum nafsu yang mutmainnah. Kalau nafsu yang sudah mutmainnah mesti resep, udah senang, udah nyaman aja. Malah kalau lepas malah nggak enak, nggak senang gitu, jadi gelisah, gundah. Pas baca terhibur, tenang. Nah, itu berarti nafsunya sudah ke arah mutmainnah. Kalau mutmainnah itu udah nikmat, ngerasain nikmatnya ya.
gitu. Kalau kita masih suntuk wajar, berarti masih mujahadah. Lawan terus sampai kita bisa. Jadi hawa nafsu juga harus dididik. Ya. Layaknya segala sesuatu perlu latihan, nafsu juga perlu latihan sampai kita bisa terdidik dengan jalan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ya kadang-kadang perlu lama ya, sampai terdidiknya setahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung. Ya. Itu saya amat ya. Karena kasayaan teh, karena kehadian. Ya memang begitu, harus sabar. Pakai ilmu, pakai teman baik yang bisa motivasi kita terus dalam kebaikan. Nah, ada guru yang bimbing kita juga, ada lingkungan juga yang mendukung. Nah, itu baru makin enak tuh ya, untuk mendidik hawa nafsu kita tadi ya. Nah, cari kalau teman-teman yang baik, teman kaya aja yang dicari pikirnya ya. Tapi teman yang baik yang bisa bawa kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini. Jadi orang yang baca Quran, hatam Quran itu didoain sama malaikat biar malaikat doanya lama, waktunya luas. Ya, karena mulainya itu malaikat itu ada malaikat siang, ada malaikat malam, sip-sipan gitu ya. Kalau kita baca pagi hari, habis subuh tuh panjang tuh. Dari pagi sampai maghrib. Lumayan kan panjang. Kalau kita baca hataman maghrib, berarti malaikat malam sudah sip datang ya, di waktu maghrib tuh ya. Jadi ketika matahari terbit, matahari tenggelam itu ada 2 malaikat, malaikatun bil lail, malaikatun bin nahar. Ya. Ada malaikat yang sip malam, sip siang, jaga mereka. Ya. Ditugaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bakal doain orang-orang yang hatam Quran. Kalau kita hatamnya siang, ya bagus, istimewa. Tapi tadi dapat porsi doa malaikatnya nggak sepanjang orang yang hataman habis subuh. Kalau kita hatamannya tengah malam, ya bagus, tetap bagus, hatamannya fadilahnya istimewa. Tapi mengenai doa malaikat tadi kita porsinya nggak sebanyak orang yang habis hataman habis maghrib, gitunya. Nah, sementara doanya malaikat itu istimewa. Ya. Hamba ibadun mukramun wahum ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah bermaksiat, melanggar perintah Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Sehingga doanya malaikat mustajab, doanya malaikat istimewa. Nah, gitu ya. Fa'innahu karena sesungguhnya waroda datang riwayat fi ba'dil asar di sebagian asar hadis. Gampang deh. Apa disebutin di asar? Anna man khotamal qur'ana, bahwa sesungguhnya man orang yang khotamal qur'ana, menghatamkan Al-Quran, ayat saatin, ayat itu manapun, saatin waktu manapun, di waktu manapun, minal laili daripada malam, pokoknya mau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, ayat saatin, saat manapun, minal laili daripada malam pun, sholat alaihil malaikatu, maka akan sholawat malaikat alaihi padanya. Sholawat di sini maksudnya apa? Ngedoain malaikat, mintakan ampunan buat kita. Kira-kira kita butuh dimintain ampunan ya, malaikat bakal doain kebaikan sama ampunan. Hatta yusbiha, sampai subuh, sampai pagi. Kan, masya Allah, beruntungnya orang yang hataman Quran tadi. Wa ayata saatin, dan saat manapun, waktu manapun, minan har, di siang hari sholat, maka akan sholawat alaihi padanya, akan berdoa untuknya al malaikatu, para malaikat, hatta yumsia, sampai sore. Bukan disebutin malakun, kalau malakun satu malaikat. Di sini disebut malaikat itu bentuk jamaknya, berarti malaikatnya banyak yang doainnya. Masya Allah, luar biasa, istimewa. Wafi sholatil malaikah, di mana ada di dalam sholat malaikat tadi doanya malaikat alal abdi, pada seorang hamba, kullu khairin, segala macam kebaikan. Kebaikan apa? Enggak tahu, banyak pokoknya mana. Ini enggak disebutin tentang apa kebaikannya, yang jelas macam-macam. Bisa rezeki yang halal, anak yang soleh, kawan yang bisa bimbing, bisa bantu support kita untuk istiqomah, diantaranya ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin termasuk itu juga khair ya. Biasain, makanya ya. Semua solusinya ada kalau kita mau takwa sama Allah. Jangan cari solusi kemana-mana. Solusi kita tuh dekat sebenarnya sama Allah.
Carilah solusi sama Allah, diantaranya ya biasain baca ayat-ayat suci daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Solusi banyak di situ, ntar bakal disebutin ya. Wa makna sholatuhum, adapun makna sholatuhum, sholawatnya malaikat tadi alaih pada si yang hatam Quran. Nah, apa maknanya? Ada dua. Pertama, istighfaruhum, permohonan ampunnya malaikat lahu untuk si yang hatam tadi. Pertama dimintain ampun, ya Allah hampura atas si yang hatam Quran, dimintain. Wah masya Allah, didoainya sama malaikat. Bukan satu, berapa enggak tahu, yang jelas lafaznya banyak, minimal banyak tuh 3. Biasanya si malaikat kalau disebut banyak banget deh. Wa du'auhum lahu bil khair, dan doanya malaikat kepada yang si hatam bil khair dengan berbagai macam kebaikan. Jadi 2, artinya dimintain diistighfarin sama malaikat dan didoakan dengan berbagai macam kebaikan, mungkin ukhrawi, mungkin duniawi dan ukhrawi, kebaikan pokoknya. Nah, itu ya, masya Allah. Kita ini butuh sama baca Quran. Quran itu kebutuhan kita sama Al-Quran banyak, bukan dalam satu sisi tentang ini juga. Tapi fadilah Quran terlalu sulit untuk disebutin, saking banyaknya, banyak pisan. Nabi SAW pernah nyebutin inna hadhil qulub tasda'u, sesungguhnya di hati, kata Nabi, bakal karatan. Layaknya kita punya perabotan, bisa rusak, bisa hancur, bisa kotor ya. Ini hati juga, kata Nabi, bisa rusak, bisa karatan, kata Nabi. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi itu bisa karatan. Nah, qalu, maka para sahabat bertanya sama Rasulullah, fama jala'uha ya Rasulullah, lalu bagaimana cara untuk bersihin karatnya tadi, karat hati. Ini karat hati ini ya, lihat ini, dengar ini, kan maksiat ya. Kita kan masih doyan sama maksiat. Ini karatan akhirnya nih ya. Kalau dipakainya sama ketaatan terus, sama baca Quran terus, sama kebaikan-kebaikan terus, insya Allah cekas hatinya, cahaya, makin ngerasain kedekatan sama Allah, tumadinah hatinya. Tapi kan dipakai macam-macam gitu mah. Nah, makanya harus ada caranya. Gimana bersihin hati kita lagi? Apa? Kalau bersih apa namanya? Mengkilap, biar mengkilapkan lagi hati kita tadi. Qal, maka Rasulullah jawab tilawatul Quran. Ngebersihinnya lagi dari karatnya hati itu dengan membaca Al-Quran. Jadi banyak ya. Sebanyak apa yang kita lakukan daripada dosa, sebanyak itu kita makin butuh sama Al-Quran ya. Kalau kira-kira nggak punya dosa ya tetap butuh sih ya. Apalagi maksudnya orang yang punya dosa lebih lagi butuh dia untuk penolong dia. Quran itu bakal nolong di dunia dan di akhirat. Yashfa liqorihi, bakal menolong untuk pembacanya. Pertolongan macam-macam tuh ya. Ini surat dari Allah buat hambanya. Wal yuksir minad du'a indal khatmi. Itu yang pertama tentang khatam. Jadi kalau ana ulang lagi, kesimpulannya kalau mau khatam Quran gunakan salah satu dari 2 pilihan. Kalau mau paket malam berarti mulai maghrib. Biar apa? Waktunya panjang, doain malaikat buat doain kita. Kalau mau paket siang berarti mulai habis subuh. Kalau kira-kira besok mau khatam, bangun sebelum subuh, siap-siap semuanya. Di rumah bagus, biar berkah rumah kita. Kalau yang pribadi tadi ya paksain lah, pokoknya sempetin. Ya Allah, maksudnya 24 jam nggak ada sempat-sempatnya bakal Quran setengah jam aja gitu ya. Setengah jam aja biasain, paksain. Sampai kita rutin. Pokoknya jam segini misalkan habis subuh wayahna kudu baca Quran misalkan. Seberapa lama? Setengah jam. Habis itu ya silakan mau aktivitas, mau kerja, mau usaha, mau belajar, mau mangga. Yang penting harus luangkan waktu kita per hari, ada waktu kita buat Al-Quran. Mau habis asar, mau habis zuhur, mau habis maghrib, bebas mangga, yang penting ada waktunya. Lalu yang kedua di sini, yang selanjutnya yang mau disampaikan sama Imam Al-Haddad, wal yuksir, dan perbanyaklah minat doa, daripada berdoa indal khotbi, di saat khotaman. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya saat hatam itu saatun syarifatun, merupakan saat yang mulia, mubarakatun, dan saat yang dipenuhi dengan keberkahan. Wa minal mawatin, dan diantara tempat allati yang yustajabu, diijabah
fiha pada waktu tersebut doa. Jadi di antara waktu-waktu diijabahnya doa adalah waktu hataman Quran. Wa tatanazzalur rahmat, dan akan bercucuran turun rahmat. Turun rahmat itu bukan satu. Kalau tatanazzal itu artinya turunnya bukan satu, bertubi-tubi turunnya. Rahmat ketika hataman Al-Quran. Gitu. Masya Allah, hataman Quran ya luar biasa. Di rumah harus ada hataman. Ya di majelis kita di mana aja hataman biasa ini. Kalau bisa sih kalau salaf tuh mereka dagang tapi sambil nunggu sambil nunggu konsumennya baca Quran. Emang dagang selalu ada konsumen kita? Kan enggak juga. Sambil santainya mereka bawa Quran, baca Quran. Jadi banyak di antara para ulama yang berdagang. Ulama berdagang kok, banyak ulama yang berdagang di pasar, masuk pasar, tapi enggak buat mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah kelompok orang-orang yang enggak buat jual beli, dagang, bisnisnya buat mereka lupa sama Allah. Enggak. Dagang. Dagang itu tentang bagaimana mencari rezeki. Perintah Allah cari rezeki yang halal, kewajiban. Tapi enggak buat mereka tenggelam sama dunianya. Tetap mereka ingat sama Allah, baca Quran. Sampai hataman, kadang-kadang ada yang di tokonya tuh, di warungnya ada yang sampai 3 kali hataman per bulan, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang tiap hari, tiap hari sekali, masya Allah. Karena memang sebenarnya waktunya panjang loh di waktu di toko itu dibanding bengong-bengong para rubuh. Enggak bengong sih, saya mah lagi zikiran. Ya saya ngapain begitu mulu ya, apa yang kita dapat sih dari gituan ya. Harus mujahadah. Sekarang mujahadah sekarang ini diantaranya ngelawan handphone. Di antara mujahadah zaman sekarang mah ya habis waktu kita, masya Allah luar biasa. Dijajah kita handphone. Nah, kalau orang sekarang bisa ngurangin lah sama porsi kita waktu di handphone dengan ganti sama Al-Quran, alangkah baiknya. Kita ninggalin banget kan nggak bisa, mungkin belum bisa lah, ya sudah kurangin porsinya. Ya sejamnya buat Quran, 50-50 buat Quran. Mana yang kita lebih senengin, apakah Quran apakah begituan? Nah ya minimal kita mau belum bisa 50-50 ya sudah sejam lah buat Quran sehari. Ya itu di toko kita, mungkin di tempat kerja, kan di tempat kerja nggak selalu kerja kan, mungkin ada waktu kosongnya baca Quran. Kira-kira waktu kosong, tapi nggak boleh hianat, maksudnya memang kalau kira-kira waktu kosongnya tadi. Wa zakara, dan mana tadi? Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Beliau punya susunan kitab sampai 700 kitab. Banyak banget kitabnya. Meninggal belum sempat nikah. Kenapa? Ditanya sama seorang, "Wahai Imam, kenapa kok antum ini nggak nikah? Bukankah nikah itu sunnahnya Rasulullah SAW? Kenapa ninggalin sunnah Nabi?" Ya. Maka beliau jawab, "Aku ini sibuk dengan yang wajib, belum sempat lagi ngurusin yang sunnah." Kenapa? Beliau ngarang kitab sampai 700 kitab, menyusun kitab. Di antaranya kitab Majmu'. Kitab Majmu' ini yang besar nih. Imam Nawawi ini salah satunya. Sampai meninggalnya beliau ada 27 apa ya? Itu belum selesai ya. Belum selesai. Keburu beliau meninggal. Barangkali ada yang ngehatamin hasil karyanya Imam Nawawi itu ya. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Masya Allah luar biasa. Itu terisi fikih pokok dalam mazhab Imam Nawawi. Kalau orang nguasain Majmu' berarti nguasain fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah beliau bilang apa? Wayan bagi, dan semestinya an yakuna, agar adanya aksaru du'aihi, kebanyakan daripada doa dia, doa yang hatam tadi, indal khutbah, di saat hatam, fi sholahi umuril muslimin, dalam permohonan agar menjadi baik urusan kaum muslimin. Mungkin muslimin lagi musuh-musuhan, biar pada damai. Muslimin lagi kehimpit masalah, kesulitan, dijajah, biar dibebaskan. Muslimin macam-macam kan kondisi muslimin sekarang, masya Allah ya. Ada yang ditindas, ada yang macam-macam ya.
minta semua kebaikan buat kebaikan muslimin. Sebanyak orang muslimin yang kita doakan, sebanyak itu pahala yang kita dapatkan. Karena semuanya itu juga termasuk sedekah. Sedekah itu nggak hanya terbatas dengan uang aja. Ini juga doa Rasulullah ngajarin kita ya. Para ulama ngajarin kita untuk sering-sering mendoakan kaum muslimin. Ya, gitu. Banyak. Ya. Nah di antaranya dikata hatam. Ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus apa lagi misalkan kayak doa yang dianjurin sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad, umat muslimin, umatnya Nabi Muhammad. Warham umat Sayyidina Muhammad, rahmatilah, sayangilah umat Sayyidina Muhammad. Wajibur umat Sayyidina Muhammad, dan hangatkan hubungan antara umat Nabi Muhammad. Waslih umat Sayyidina Muhammad. Solehkan, perbaiki kondisinya umat Nabi Muhammad. Nah, di situ ya. Dalam satu riwayat hadis, barang siapa beristighfar Allah astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali di pagi hari sama habis subuh sama habis maghrib, maka dia seakan dia diberikan pahala seperti memberikan makan muslim sebumi. Sedekah sebumi, bisa nggak? Itu sedekah sebumi, baca istighfar buat muslimin muslimat tiap pagi dan sore, habis subuh 27, habis maghrib 27. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya. Jangan jadi doa tuh suka jangan jadi doa tuh kita cuma khususin diri aja ya. Urang teh jeung urang unggul ya. Kapan buat orang ya? Nabi ngajarin kita bahkan dalam doa pun harus ada perhatian kepada sesama kita. Ingat orang tua kita, ingat guru kita, ingat sahabat kita, ingat semua. Termasuk juga ingat seluruh kaum muslimin muslimat, termasuk di saat khataman Quran. Wadzalika mana tadi? Wadzakara tarafan, dan Imam Nawawi menyebutkan sekelumit minal adiyati, daripada doa-doa alatian bagi yang sudah selayaknya an yud'a, untuk dipanjatkan doa tersebut biha dengannya. Indah khatmil Quran, di saat khatam Quran. Nah, di kitab Imam Nawawi namanya kitab At-Tibyan, di situ sebutin beberapa doa yang beliau anjurkan untuk dibaca di saat khataman Quran, doa-doa untuk kaum muslimin muslimat ya. Ya, kita juga sih yang kita biasa baca dari kitab Al-Fusul ya, itu juga banyak doa buat muslimin muslimatnya banyak ya. Intinya banyak-banyak doain orang lain juga ya. Sebab kalau muslimin kita nih nggak bisa berhasil sendiri sebenarnya. Kita mau berhasil, mau sukses, harus sukses juga orang di sekitar kita. Bisa nggak istiqomah tanpa lingkungan yang baik? Susah ya. Lingkungan yang baik itu mendukung kita, pemerintahan yang baik, semua harus baik. Itu bisa support kita untuk lebih mudah ke arah istiqomah. Makanya jangan pernah mikirin diri sendiri, jangan suka mikirin diri sendiri doang. Urang batur tadi pikiran. Minimal dengan doa, kita nggak bisa mungkin ngasih materi, nggak bisa ngasih ini itu, ya minimal doa lah. Pikirin apa yang dipikirin Nabi. Nabi mikirin kita terus. Kapan kita mau mikirin Nabi? Ya, Nabi mikirin kita terus. Ya. Sampai meninggalnya aja masih mikirin kita. Ya. Nah, mestinya kita juga terpikirkan apa yang dipikirkan Nabi. Mikir Nabi apa? Biar umatnya selamat semua. Nah, libatkan diri kita untuk mencurahkan terlibat dengan perasaan Nabi, minimal dengan doa tadi. Ya, Nabi kan ingat teman-teman, sayang banget umatnya. Ya. Melebihi sayangnya orang tua sama anak. Jangan tanya ada ibu sayang sama anak kayak gimana orang tua. Nabi lebih lagi. Ya, Nabi lebih sayang lagi umatnya. Nah, kita kan nggak bisa bantu Nabi mungkin gimana. Ya minimal doa dah. Ya. Jangan cuek-cuek teuing. Kalau enggak doa itu minimalnya ya. Nah, wa qala a'ni al-mudawamatu ala dzalik. Gimana tadi? Wa quriha. Mana sih? Kelewatan. Kebuka. Ini. Wa dzalika fi kitabit tibyan, dan doa yang disebutin tadi yang dianjurin ada di kitab At-Tibyan lahu susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Jadi kalau kita mau cari silakan di
apa toko-toko kitab juga terjemahnya sudah ada kok. Kalau ambil doa-doa aja kan nggak masalah. Nggak boleh tuh ngambil hukum. Kalau berguru sama buku tanpa ada guru ini bahaya. Maksudnya hukum. Kalau doa-doa ya udah ini diijazahin sama Imam Haddad, sok baca, berarti suruh baca, mangga baca ya. Yang kira-kira sifatnya untuk pribadi. Kalau ngajar mah tetap harus cari guru lagi ntar ya. Maksudnya diambil di situ referensi Imam Haddad untuk ambil doanya. Ingat ini kontennya tentang doa, sok ambil kitab itu, cari. Ada duit beli ya. Nah, gitu. Wa huwa kitabun jalilun nafisun, di mana dia adalah kitab yang agung, nafis, lagi berharga. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan di dalam kitab At-Tibyan tersebut min adabin, daripada adab-adab hamalatil Quran, orang-orang yang mengemban Al-Quran, baik pembacanya, baik penghafalnya, baik pelajar Quran, baik penghafal Quran, baik siapapun yang berkecimpung sama Al-Quran. Di situ ada adab-adaban yang mesti diperhatikan sama para pengemban Al-Quran. Wa qiraatuhu, dan adab-adab qiraatul Quran, baca Quran, qadran sholihan, dengan ukuran yang bagus baik. La yastagni, nggak butuh, pasti butuh, hamilul Quran, setiap pengemban Al-Quran, an ma'rifatihi, untuk mengenal kitab At-Tibyan tersebut, wal wukuf alaih, dan untuk mempraktekkan, membaca, menyelami daripada apa yang diajarkan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan tersebut. Jadi insya Allah kalau kita panjang umur ntar ngaji Ramadannya kita mau baca kitab At-Tibyan ntar ya. Ini kitab At-Tibyan memang mesti dibaca juga biar kita baca Quran yang terbaik itu gimana menurut Imam Nawawi. Sangat dianjurin sama salah baca kitab At-Tibyan ini. Wa mimayan bagi al-mudawamatu alaihi, lalu diantar, udah tuh beres tentang memperbanyak doa di saat khotam. Jangan dikit-dikit, cukup yang ada di Quran. Memang doanya nggak terlalu panjang ya kalau yang di Quran ya. Kalau yang doa fusul panjang, ada doa abi hirbah mah kalau kitab segini nih, cangkel tuh ya, segini nih, nggak tahu berapa lembar, banyak. Doa hatam tuh banyak, ada abi hirbah, doa banyak. Di antaranya doa al-husul yang panjang-panjang tuh. Kenapa? Memang kan mereka tahu waktu itu istimewa, nggak disia-siain, banyak doanya. Atau kita punya doa lagi, silahkan baca. Sebanyak apa yang kita mau daripada doa, baca. Sebanyak kebutuhan kita sama Allah, sebutkan. Wa mimma yanbaghi al-mudawamatu alaihi, lalu di antara perkara yang sudah semestinya untuk didawamkan bagi orang yang hatam Quran, wat tamassuki bihi, dan untuk jadi pegangan bagi orang yang hatam Quran, buat seorang muslim, la siyama fi hadhil azminatil mubarakah, terlebih lagi pada zaman yang diberkahi ini. Ini doa Imam Haddad maksudnya ya. Kalau zaman itu Imam Haddad satu waktu kadang-kadang beliau nyebutin, masya Allah zaman sekarang orang udah lupa ini. Tapi satu waktu beliau bilang zaman yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya doa, seorang dai, seorang pengajar harus optimis. Jangan nyebutin hal yang aduh pesimis terus. Ini jadi nggak ada sesuatu. Doain. Seorang ayah, seorang ibu mesti doain anaknya. Biar apa? Karena doa dari orang tua itu bakal jadi keberkahan buat anak. Begitu juga seorang guru doain muridnya. Gitu juga seorang ulama doain umatnya. Biar apa? Menjadi kebaikan. Kalau kesah mulu ya nggak jadi apa sesuatu. Doakan. Jadi gitu. Di antaranya Imam Haddad nyontohin sama kita di zaman yang penuh dengan keberkahan ini. Al-hizbul mubarak. Apa yang dianjurin sama Imam Haddad? Selanjutnya al-hizbul mubarak. Hizib, kumpulan-kumpulan, riungan-riungan yang penuh berkah, alladzi tu'tadu qiraatuhu, yang dirutinkan membacanya. Jadi kelompok-kelompok tadarus. Kalau kita di pesantren kita sudah praktek kalau hataman mingguannya. Tapi paket yang sebenarnya tuh tiap hari habis zuhur, mau habis zuhur habis pagi. Tapi biasanya kalau di kita di pesantren habis zuhur. Jadi habis zuhur tuh ntar ada berapa halakoh, berapa riungan, berapa putaran gitu. Satu putaran satu juz. Berarti kalau misalkan ada 6 halakoh,
Per halakoh 1 juz sehari berapa juz tuh? 6 juz. Berapa perlu berapa hari untuk hatam? 5. Kita di pesantren hatamannya tiap Kamis pagi. Ya, tiap Kamis pagi. Baca Qurannya setiap habis zuhur sebelum makan siang. Ini ada riwayat ntar bakal disebutin ya. Kalau bisa begitu alangkah baik. Kalau masalah hataman tiap minggunya sudah sesuai, ntar bakal disebutin ya. Tapi masalah rutin harinya ini yang belum kita bisa praktekkan sementara ini. Insyaallah semoga ntar satu waktu kita bisa praktekin ya di masjid gitu. Masing-masing misalkan di sini nih, di sini ada berapa halakoh, ntar di Kidul ada berapa halakoh, sok aja dibagi yang di sana habis zuhur juga. Jadi nggak harus kumpul juga, yang penting tiap hari ada. Maksudnya kalau halakoh gitu kan didengerin, ada yang nyimak, ada yang baca. Yang nyimak bisa benerin kalau salah. Beda kalau kita baca sendiri. Baca sendiri kira-kira gimana? Yakin bener semua. Walaupun yang lancar bisa jadi ada salahnya kan. Apalagi kalau di situ misalkan ada yang bisa ngebenerin tajwidnya, alangkah baiknya makin bagus bacaannya. Jadi kita bisa praktekin apa yang disebutin kemarin, biar bacanya nggak serampangan, nggak asal-asalan. Makin bagus bacanya, makin ngerti tajwidnya, makin bisa tahsinul qiraahnya. Mungkin qiraah yang lebih lanjut. Mungkin ntar bisa saking seringnya bisa apal dan seterusnya ya, gitu. Dan kita bisa dapat 2 fadilah istima, fadilah qiraah, fadilah nyimak dengerin sama fadilah bacanya, dapat fadilah halakohnya. Jadi banyak kalau halakoh mah yang kita dapat dibandingkan kita baca sendiri, istimewa. Tapi nggak seistimewa kalau kita bacanya berbarengan, bertadarus, ngariung gitunya. Nah, jadi kata Imam Haddad ini kebiasaan yang bagus, di beberapa tempat ada kebiasaan kayak gini. Alangkah baiknya kalau kita bisa juga kayak gini ya. Wal muwadzabatu alaih, dan melanggengkan alaihi atasnya, fi kasirin minal buldan, di banyak daripada negeri-negeri ya. Ini tempat yang istimewa ya, yang di situ dirutinkan Quran. Sebenarnya di kita dulu banyak ya halakoh Quran, sekarang agak-agak surut nih ya. Kalau dulu mah banyak kayaknya. Maghrib pasti ramai pada ngaji. Anak ingat waktu kecil dulu ya. Sekarang mah agak nggak sebanyak dulu kayaknya ya. Dulu mah banyak perasaan ya. Entah sekarang ya, nggak sebanyak dulu. Kalau kita bisa hidupkan lagi tuh budaya yang dulu bagus ya. Alangkah baiknya begitu ya. Wa iqamatuhu fil masajidi bainal maghribi wal isya, dan menegakkan kebiasaan ini di masjid-masjid antara maghrib dan isya wa ba'da sholatil fajri, dan setelah sholat subuh. Nah kita melihat tuh ngurutin ini bagus banget, bisa habis maghrib, antara maghrib dan isya. Nabi nyebutin entah hadis entah ucapan salaf orang seorang ulama ma bainal isya'in kunuzun min kunudir rahman. Waktu antara maghrib dan isya itu adalah gudang-gudang harta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa isi waktu antara maghrib dan isya, kita bisa dapetin pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi tiap hari itu ada waktu yang didobalkan pahalanya. Enggak sama dengan waktu lainnya. Itu diantaranya antara maghrib dan isya, sebelum maghrib dikit, sebelum subuh, sama habis subuh sampai terbit matahari. 4. 2 ujung hari, 2 ujung malam. Kalau ujung hari apa? Sebelum maghrib dikit sebelum maghrib dikit 15 menit sambil menunggu kita mau nutup hari dengan ketaatan sama Allah. Itu pahalanya luar biasa pahalanya istimewa. Sampai ulama bilang kalau kita mau ngejar dulu, kita kan banyak tuh waktu kosong-kosong yang disia-siain ya. Banyak gak? Atau semuanya full kebaikan? Rasanya sih kalau aneh masih banyak yang nggak full kebaikan. Mau full kebaikan, diantaranya tiap hari rutinkan jadwal kebaikan di 4 waktu ini. 2 siang, 2 ujung siang, 2 ujung hari. Awal hari sama ujung hari. Itu sebelum maghrib dikit aja 15 menit. Mau ngapain? Mangga apa aja, mau baca Quran, mau apa kek, mau istighfar kek, mau sholawatan kek, sambil nunggu di maghrib, nunggu azan. Masya Allah istimewa kita udah azan mas santai aja bukan siapa-siapa, Ana ya. Dan makanya dibilang siapa? Ana. Siapa? Ya sarwa berarti ya. Biasain 15 menit aja
Berarti sebelum itu gimana ya, mandi dulu apa segala macam, masuk masjid kan enak ya. Pas azan kita udah di masjid, dapat fadilah lain lagi ntar ya. Disebutin ada umat Rasulullah yang dibangkitkan di hari kiamat mukanya kayak matahari. Siapa tuh? Yang masuk masjid sebelum azan. Ya. Ada yang masuk, yang dibangkitkan di hari kiamat mukanya kayak rembulan. Berarti nggak seterang matahari maksudnya, tapi terang juga. Siapa? Yang ketika azan langsung ke masjid. Enggak, ketika azan dia masih perjalanan di masjid. Ada yang dibangkitkan di hari kiamat mukanya seperti bintang, terang, tapi nggak seterang bulan. Yaitu ketika azan dia buru-buru langsung wudhu, langsung pergi ke masjid. Ya, kita mah can komat imah ya. Can komat. Gitu ya. Biasain. Kalau kita biasain tadi termasuk dapat fadilah itu. Fadilahnya macam-macam. Fadilah nutup hari dengan zikiran tadi, dengan ibadah tadi ya. Dan fadilah bisa masuk masjid sebelum azannya, sudah ready gitu ya. Orang yang ready, orang yang benar-benar totalitas sama Allah, berarti belum ada azannya udah masuk masjid ya. Termasuk lagi ke fadilah orang yang 7 orang yang di hari kiamat bakal dapat naungan, di hari tiada naungan selain naungan Allah. Di antaranya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antaranya orang yang hatinya terpaut cinta sama masjid ya. Tiap kali pulang masjid pengen iraha ke masjid. Kita mau boro-boro ya. Kalau orang terpaut hatinya sama masjid, terikat rindu sama masjid. Nah, ini masuk golongan 7 yang eksklusif. Di hari kiamat orang semua kepanasan, 7 ini mah gak bakal kepanasan. Diiuhan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keistimewaan mereka. Di antaranya seorang yang hatinya terikat sama masjid. Pulang dari masjid irahanya jangan azan-azan keneh geuningan. Irahanya buru masjid heula. Udah termotivasi, senang ke masjid. Masya Allah kalau bisa begitu teh. Nah, dengan kita praktikkan tadi. Jadi sebelum maghrib walaupun cuma 10 atau 15 menitan lah. Terus abis maghrib sampai isya. Makanya orang dulu tuh luar biasa jaga waktu itu. Wah, orang tua dulu mah gimana? Jewer, orang tuh mungkin pakai gesper dipecut kali kalau nggak lagi maghrib masih kelayapan. Wah, udah babak belur aja udah dah ya urusannya kalau zaman dulu. Sekarang mah kesian, capek atau apalah ya. Akhirnya ya jangan salahkan, ntar ada orang anaknya nggak berkualitas agamanya. Ya. Antara maghrib sampai isya itu di ujung di awal malam, ujung hari sama awal malam. Ntar di paginya sebelum subuh walaupun kita nggak banyak, cukup itu juga ya. Misalkan baru bisa 10-15 menit, tapi itu yang ibadahnya ya, bukan bangunnya nyantai dulu, ngopi dulu, ngudud dulu lama, ya ini keburu azan, bukan begitu. Maksudnya udah ready 15 menit sebelum subuh udah dengan baca Qur'annya, dengan zikirannya, dengan istighfarnya, dengan mangga gitu ya. Walaupun 15 menit, Masya Allah kalau kita bisa istiqomahin ya. Dan habis subuh sampai waktu terbit matahari yang disebut isyraq ya. Syekh Nawawi nyebutin dalam syarah Bidayatul Hidayah ya, satu riwayat hadis, barang siapa ya, yang selepas subuh dia berzikir pada Allah ya, atau membaca Al-Quran hingga terbit matahari, terus baca sampai terbit matahari isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat dengan niat isyraq, maka akan diberikan pahala haji dan umroh tamah sempurna 3 kali nyebutin sempurnanya. Kita bisa dapatin pahala haji dan umroh, pahala ya, bukan kewajibannya, ini mah pahala tiap hari dengan kita praktikkan itu semua. Pantas ya kalau kata ulama tadi, kalau kita mau pundi-pundi amal kita yang terdahulu bisa penuh semua, 4 ini jangan tinggalin. Sama banyakin istighfar ya. Sama tobat sama Allah Subhanahu wa taala. 4 katanya syaratnya. Pertama istighfar ana alaili wa atrafanar ya, banyak-banyakin istighfar karena Nabi nyebutin tuba liman wajada fi sahifati amali istighfaran kasiran. Beruntung kata Nabi orang yang dapatin buku catatan amalnya istighfar mulu. Beruntung tuh orang, bakal sukses, bakal senang di surga antar ya. Kenapa? Pagi istighfar, siang istighfar, sore istighfar, sehingga dia bersih, banyak istighfar ya. Karena dia beruntung tuh ya, tobat, istighfar, jaga 4 waktu itu ya. Sama satu lagi apa ya, itu ada 4 anda lupa tuh ya.
Kalau kita bisa praktekkan 4 itu yang pernah kita bahas dulu di Ramadan ya, Habib Nafahatul Ramadaniyah ya, yang Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Barang siapa bisa jaga 4 amalan ini, amalan kita yang dulu-dulu ada dosa dibersihin, lalu diisi dengan amal-amal semua. Jadi waktu kita semuanya bakal full, nggak ada dosanya, malah penuh dengan kebaikan, nggak ada kosongnya. Kalau kita bisa praktekin itu, mau tadaruk namanya, itu mau perbaiki mau bongkar, mau rehabilitasi amalan kita yang terdahulu dengan itu diantaranya. Ya. Dah, apa tadi? Wahwa ma'rufun bihizbil usbu. Nah ini dikenal di beberapa tempat, artinya di Yaman itu dengan namanya julukan tadarusan tiap hari kelompok per kelompok, ada berapa halakoh gitu ya. Itu dikenal istilahnya rutinitasnya hizbil usbu, hizib mingguan ya. Jadi kelompok mingguan, grup bahasa orang mah hizib teh ya. grup ya. Ini grup ini juz 1, juz 2, juz 3 ya, di grup-grupin gitu ya. Nah itu yuftatahu lailatal jum'ah, di mana di startnya, dibukanya pada malam Jumat. Berarti awalannya 5 juz pertama atau 6 juz pertama di malam Jumat. 6 kelompok, minimal 3. Berarti kalau 6 kali 3 berapa? 18 orangan. Enggak banyak sebenarnya ya. 18 orang per ini satu juz berapa lama kira-kira? Ya taruh sejam ya. Tapi kan enggak sendirian muter. Ya. Lebih baik gitu dibandingkan baca sendiri. Ya. Satu ain ganti, kayak tadarus ya. Satu ain ganti terus putar sampai beres 1 juznya. Habis itu ya bubar ya. Gitu. Nah, dimulai pada malam Jumat, wayuh tamu yaumul khamis, lalu dihatamkannya pada hari Kamis. Berarti kalau gitu malam Jumat mulai, beres malam Kamis, 7 hari ya. Kalau begitu berarti ya kira-kira aja ya. Kalau tadi kan kalau di pesantren mah kan ada 1 hari waktu liburnya hari Jumat, jadi 6 hari aja kita aktivitas ya. Jadi dibuat per hari 6 halakoh. 6 halakoh berarti 6 juz, 6 kali 5 30. 6 hari udah 30 juz, beres hatam. Sebulan berarti dapetin 4 hataman, Masya Allah ya. Kalau kita baru sebulan sekali ya, memang susah ada waktu ngajinya. Kalau seminggu sekali ntar kapan ngajinya kita ya. Ada yang ya minimal kita ada rutinitasnya tadi ya. Kalau kita bisa ini langgengkan di musola-musola, di masjid-masjid kita, di tempat-tempat kita gitu ya, atau di madrasah majlis kita, alangkah baiknya. Ada yang mingguan gitu ya. Ini istimewa. Taruh saya lagi haul nih orang tua, ya sok sekarang yang hataman sekarang buat orang tua kamu ya. Misalkan bisa gantian, Masya Allah kan senang banget orang tua kita dikirimin hataman ya. Gitu. Waqad ruwiya, di mana telah diriwayatkan an Utsman dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Utsman? Karena dulu beliau yaftatihu, membuka Quran, Al-Quran, maksudnya mulai baca Al-Quran lailatal jumu'ah, pada malam Jumat startnya. Wa yahtimuhu lailatal khamis, beliau hatamkan Qurannya pada malam Kamis, berarti seminggu sekali hatam. Itu mah sendiri Imam Sayyidina Utsman mah nggak pakai rempugan, kita mah rempugan sebulan lagi. Ini mah beliau mah sendiri seminggu sekali hatam. Itu di luar kesibukannya loh, jadi khalifah. Wah, masih sempat baca Quran sebanyak itu, lumayan berarti. Fahadzal hizbu, nah ini adalah hizib muwafiqun. Maka hizib ini, yaitu riungan Quran ini ya, adalah cocok lima ruwiya anhu, terhadap apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman tadi. Berarti cocoknya ada rutinnya. Oh ini yang beberapa hizib-hizib di beberapa tempat itu mulainya malam Jumat, beresnya malam Kamis. Oh ini ambil riwayat dari Sayyidina Utsman. Min haisul ibtida wal khatmi, dari sisi mulai dan hatamnya ya, dalam sisi itu, dalam sisi riungannya mah enggak, Sayyidina Utsman sendiri baca, tapi dari sisi mulai dan hatamnya sesuai dengan Sayyidina Utsman. Berarti bukan enggak ada dasar, ada dasarnya, ada miripnya gitu ya. Wa amma min haitsu tawzi'il qiraah, adapun dari sisi pembagian pembacaan Quran, wa qismatul asba, dan pembagian per minggu tadi, fahuwa aidon, maka dia juga ala misli hadhil qismah, atas perumpamaan hadhil qismah, pembagian ini
au qaribin minha, atau mirip dengan itu, dekat sama itu. Hanya perharinya berapa juz untuk seminggu dapat hataman. Ya. Itu ada kemiripannya ya, sama yang dirutinkan sama Sayyidina Utsman. Ya. Karena Sayyidina Utsman berarti 30 bagi 7 agak susah ya. Gimana baginya tuh? 5. 7 kali 5? 35 ya. Itu agak susah Bang. Berarti apa ngitung ainnya atau gimana tuh ya? Ngitung ainnya ada berapa ain satu Quran? Bingung ya? Ada nggak Pak hitungannya? Nah, kalau dibagi ain bingung juga ya. Berapa ain? Mungkin bisa ya, biar genapnya dalam seminggu dapat berapa ain per harinya ya. Nah, mana tadi? Manqulun an Utsman radhiyallahu anhu, itu dinukil, dikutip dari rutinannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa an ghairihi minas salaf, juga dari selain Sayyidina Utsman minas salaf, dari para pendahulu yang saleh, dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in gitu ya. Qala al-Faqih, sedikit lagi, qala al-Faqih Abu Abdullah bin Ubbad. Lalu berkata al-Faqih Abu Abdullah bin Ubbad Syarihul Hikam, seorang pensyarah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang biasa itu yang kita sering dengar ya. Kitab tasawuf itu di antara salah satu pensyarahnya namanya Abu Abdullah bin Abbad rahimahullahu taala. Beliau nyebutin inda zikrihi, di saat beliau nyebutkan li hizbil usbu, beliau pernah nyebutin tentang hizib mingguan tadi ya. Riungan Quran mingguan ya. Fi ba'di rasaili, di sebagian kitab beliau bilang apa tentang rutinan itu, budaya kayak itu, budaya hataman tiap minggu. Huwa minal bid'il hasanah, itu termasuk bid'ah hasanah. Hal di zaman sahabat Nabi ada nggak gitu? Nggak ada. Tapi ini bagus, nggak menentang kaidah-kaidah. Jadi seirama gitu dengan apa yang ada daripada kaidah-kaidah agama gitu. Wa yata'aqqadu tamassuku bihi, dan ditekankan untuk memegang teguh kebiasaan tersebut fi misli hadhil azminah, di zaman seperti zaman sekarang, seperti hadhil azminah, zaman sekarang. Alati da'ufat fiha syairuddin, di mana zaman ini da'ufat, sudah lemah, fiha pada zaman ini syairuddin, syiar-syiar agama. Zaman siapa tuh? Ini nyebutin siapa? Imam Haddad. Berarti berapa tahun lalu? 10 tahun, 20 tahun, 400 tahunan lalu lebih ya. Kurang lebih 400 tahunan lebih. Wah, zaman beliau nyebut gitu. Mungkin dengan kacamata beliau ya. Kalau kacamata kita mungkin zaman beliau tuh masih banyak walinya itu zaman beliau ya. Ya, beda kan penilaiannya. Ada orang berkelas mah penilaiannya lebih tajam gitu ya. Yang jelas berarti zaman sekarang lebih layak lagi. Kalau zaman Imam Haddad dibilang layak, jangan ditinggalin, demi apa? Demi syiar agama. Orang tuh udah makin jarang yang baca Quran mah loba ya mah. Tiap masjid wah bejibun. Tiap madrasah, tiap majelis bejibun, di mana-mana Quran dibaca, kagak. Ya. Bener kan? Bagus-bagus. Apa kertasnya? Terjemahnya yang macam-macam udah. Bacanya mah enggak. Ya Allah, sayang banget. Dulu mah orang dapat Quran tuh senangnya minta ampun ya. Yang mengaji mungkin muda-muda ya. Dapat Quran tuh beli juga mungkin nyabung dulu ya. Sekarang mau gratis aja dibaca kagak. Iya. Senang pas nerimanya ya, jadi pajangan doang. Bagus ya, Masya Allah, warna-warni. Dipikir apa kali ya? Bakal pajangan Quran, bukan bakal bacaan, bukan bakal pedoman. Nah gitu. Jadi karena Quran sekarang sudah makin ditinggalkan, kita mesti meramaikan lagi nih syiar Al-Quran. Dipromo lagi, disiarkan, dikampanyekan. Syiar itu kampanye. Jadi jangan salah, kalau syiar itu nggak usah sembunyi-sembunyi, ramaikan. Mau syiar sesumbutan itu malah syiar ngarananya. Syiar itu memang kayak sholat berjamaah, nggak usah sesumbutan, bukan bagian tawadu itu mah. Ramaikan biar orang tahu ini harus ditegakkan bagian. Ada bagian ibadah tuh yang mesti disumputin, ada ibadah yang mesti diterangkan. Yang syiar itu diterangkan, dijelasin. Maulid syiar. Tabligh itu syiar. Tabligh orang marek kesumputan tabligh.
pakai speaker sebutan tutup semua, lucu nggak ngerti berarti arti syiar itu apa ya. Kalau syiar diterangkan ya, jangan sampai yang agama ini nggak dikenal sama orang. Bagian yang penting maksudnya yang vital banget baca Quran. Ini penting, orang nggak baca Quran bahaya nih, ninggalin pensyafaatnya ibaratnya gitu ya, ninggalin bagian yang penting. Jadi kita disebutin ketika talqin, wa Qur'anu imami, Quran adalah imamku, ngawadul sih ya. Quran imam apa diikutin kagak, dibaca aja kagak ya. Jangan sampai ntar kita ditolak, ngakunya begitu, Quran adalah imamku katanya di kita talqin, wal Qur'anu imami, dibaca kagak ya. Baca baru langkah pertama sebelum ngikutin, sebelum makmum sama Al-Quran ya. Nah ya ini berarti memang benar kata Imam Hadar, kudu disiarkan, kudu diramaikan, kudu dikampanyekan lagi baca Quran biar ramai lagi, biar riuh lagi gitu ya. Nah intaha kalamuhu bimana, selesai apa yang disebutin sama Syekh Abu Abdullah bin Abbad, wal amru kama zakarahu rahimahullah. Nah dan perkara tersebut ini berarti di zamannya Syekh Abdul bin Abbad ya. Dan perkara tersebut kama zakarahu rahimahullah, memang seperti yang beliau sebutkan ya. Maksudnya perkara itu memang penting. Udah makin banyak lagi nih orang udah ninggalin Quran muslim, tapi kadang-kadang mungkin dalam setahun nggak baca-baca Quran ya, bisa jadi ada yang sampai gitu. Nah makanya tugas kita untuk ramaikan lagi qiraatul Quran tadi diantaranya, banyakin hataman-hataman Quran di mana-mana, riuman-riuman Quran, pakai speaker nggak apa-apa, tapi yang bagus bacanya, ntar jadi dosa yang dengarnya. Yang kalau misalkan nggak bagus ya, panjang dipendekin, pendek dipanjakin, mah hurufnya salah, didengar mau ditegur gimana, jauh dari masjid ya kan dengarnya. Kalau nggak ditegur salah ya dosa ya. Jadi kalau yang misalkan mau pakai syiar yang bagus ya, yang menarik, namanya juga promosi. Kira-kira penampilannya bagus atau jelek? Yang bagus. Ini yang penting. Kadang-kadang kita lupakan sisi ini ya. Jadi kalau promosi itu ada seninya ya. Gimana yang baca Quran yang bagus, anu hadi didengar genaheun euy ya. Sampai orang jadi tertarik begitu ya. Bagian ini jangan kita abaikan. Syiar itu perlu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Bila itu mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana la ladha asrafna fatub alaina taubah tagsili kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma' amina rabbi fasma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina